Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, bertemu lagi dengan saya Bu Yulia Meliani dalam mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai seni rupa 3 dimensi. Yuk simak materinya dengan baik ya. Sebelum masuk ke materi, saya mau nanya nih, kalian tahu gak sih apa bedanya gambar A dan juga gambar B? Perbedaannya adalah gambar A merupakan suatu karya seni patung yang mana mempunyai volume atau bisa disebut dengan karya 3 dimensi. Lalu kalau misalnya karya yang B adalah karya mural atau lukisan di atas dinding yang bisa dibilang karya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai rumus panjang, lebar, dan juga bervolume. Seni rupa 3 dimensi dapat dikatakan memiliki ruang kreasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya kita berkarya 3 dimensi, kita dapat membuat atau mengeksplor dari segala sisi, dari depan, kiri, kanan, ataupun bawah. Berbeda dengan karya seni 2 dimensi yang hanya dapat dieksplor dari satu sisi. Selanjutnya adalah contoh karya seni 3 dimensi. Yang pertama ada patung. Berikut adalah bahan pembuatan patung. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat dibuat dengan menggunakan teknik dibentuk. Lalu yang kedua adalah plastik, dibuat dengan teknik ditempel. Yang ketiga adalah batu, dibuat dengan teknik pahat. Yang keempat adalah kayu, yang dibuat dengan teknik ukir. Yang kelima adalah plastisin, yang dibuat dengan teknik dibentuk. Dan yang terakhir adalah tembaga, yang dibuat dengan teknik dicetak. Berikut adalah beberapa contoh patung dengan berbagai bahan. Berikutnya adalah fungsi patung. Patung mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai sarana ibadah. Yang ini memiliki makna religius bagi sebagian masyarakat. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen tak hanya berfungsi untuk mengenang jasa pahlawan, tetapi juga mengenang peristiwa bersejarah. Dan yang terakhir adalah patung seni. Patung ini berfungsi sebagai sarana keindahan. Contoh karya seni 3 dimensi yang kedua adalah instalasi. Karya seni instalasi adalah karya seni yang mengutamakan tata letak baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Biasanya karya seni instalasi ini ada pada zaman kontemporer seni rupa. Karya seni instalasi ini banyak tidak dipahami oleh kaum awam, melainkan hanya dipahami oleh si seniman atau si perupa yang membuat. Kalau misalnya kalian pernah ke Moja Museum, nah itu adalah salah satu contoh dari karya instalasi seni. Instalasi seni dibagi menjadi 2, yaitu instalasi indoor dan instalasi outdoor. Berikut adalah contoh dari instalasi indoor. Berikut adalah contoh dari instalasi outdoor. Contoh karya seni rupa yang ketiga adalah arsitektur. 3 hal yang harus diperhatikan dalam arsitektur. Pertama adalah bangunan. Maksudnya adalah kalau misalnya kita ingin membuat suatu bangunan atau gedung, kita harus memikirkan letak dan juga posisi dari gedung tersebut. Contohnya ketika kita mau membuat sebuah villa, gak mungkin kan kita buat villa di daerah Tanah Abang. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi dalam arsitektur juga harus diperhatikan. Contohnya kita ingin membuat sekolah, yang mana fungsi tersebut adalah sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga adalah desain. Desain dalam sebuah arsitektur itu menambah nilai jual sebuah barang loh.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perbandingan antara slide yang pertama dan juga slide yang kedua. Oke, slide pertama adalah negara Singapura. Ketika kita melihat desain dari arsitektur Singapura ini, desainnya itu minimalis, kelihatan mewah, lalu menggunakan warna monokrom seperti hitam dan juga putih. Nah, kalau ini adalah desain arsitektur dari negara Indonesia. Yang kita lihat dari foto ini, negara Indonesia itu banyak menggunakan bahan alami sebagai bahan bangunan atau desain yang ditampilkan. Contoh karya 3 dimensi selanjutnya adalah kriya. Kriya adalah salah satu teknik pembuatan karya seni dengan pembuatan tangan atau yang biasa kita sebut dengan handmade. Biasanya pembuatan kriya ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahan limbah. Contohnya seperti kerang, lalu seperti telur, dan lain sebagainya. Contoh karya terakhir seni 3 dimensi adalah environmental art, yaitu seni yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ciri-ciri dari environmental art yang pertama adalah sederhana. Yang kedua adalah gabungan 3 dimensi dengan lingkungan. Environmental art ini banyak dinikmati oleh masyarakat umum atau masyarakat luas. Lalu yang ketiga memiliki manfaat, yaitu sebagai sarana hiburan. Selanjutnya adalah fungsi dari karya seni 3 dimensi. Fungsi karya seni 3 dimensi dibagi menjadi 2, yaitu murni dan terapan. Kalau misalnya murni, karya seni tersebut itu hanya sebagai keindahan, tidak memiliki fungsi ataupun nilai jual. Contohnya seperti patung dan instalasi. Yang kedua adalah terapan. Nah, fungsi terapan ini kebalikan dari fungsi murni ya, yaitu karya seni yang memiliki nilai jual ataupun fungsi. Contohnya seperti arsitektur, kriya, dan environmental art. Oke semuanya, itulah materi dari seni 3 dimensi. See you in another video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.